Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ballighna Ramadana. Allahumma ya Rabbana ballighna Ramadana waj'alna ya Rabbana bi syahri Ramadana minal aidin wal faizin. A'inna 'alal qiyami was siyam wasurna yawmal qiyamati ma'a zumratis shaimin. Allahumma ya Rabbana ihsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita saat ini sudah berada di bulan Sya'ban, pintu bulan suci Ramadan. Sebelum membaca kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari dalam minggu-minggu atau sebelum memasuki bulan Ramadan, sangat tepat jika kita menghadirkan muqaddimah pembacaan kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari berkenaan dengan bulan Ramadan dan apa yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan dan bagaimana kita memasuki bulan Ramadan, bagaimana tata krama kita dengan bulan Ramadan, dan juga kita harus mengorek-ngorek atau mencari atau meraba-raba hati kita sendiri, bagaimana kerinduan kita dengan Ramadan. Ada sebagian para kekasih Allah, suatu ketika dia terlupa tentang hari dan bulan. Tiba-tiba ada orang berbondong-bondong datang kepadanya, lalu mengucapkan, lalu bercerita bahwasanya ini ziarah setahun sekali yang kami lakukan menjelang bulan Ramadan. Tanpa sadar, kekasih Allah tersebut berderai air mata. Karena apa? Ramadan sudah dekat. Begitu rindu dan gembiranya dengan bulan suci Ramadan. Dan begitu juga para kekasih-kekasih Allah yang lainnya. Karena bulan Ramadan, di saat memasuki bulan Ramadan, kegembiraan menguasai hati mereka, terpancar dari wajah mereka, dan juga terbaca dari perilaku mereka. Karena perindu dan pecinta Ramadan yang menanti-nanti kedatangan Ramadan, yang mengerti keagungan Ramadan, keberkahan Ramadan, dan kemuliaan Ramadan, maka ia pun akan bersiap-siap di saat menjelang bulan Ramadan. Karena ia tidak ingin menjadi hamba yang tertinggal di bulan Ramadan, tidak menjadi hamba yang tertolak di bulan Ramadan. Maka berangkat dari hati yang rindu dengan dan cinta kepada bulan agung, bulan penuh berkah Ramadan, maka secara otomatis akan menjadikan perilaku dan gerak-geriknya adalah untuk persiapan di bulan suci Ramadan. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita masuki bulan Ramadan seperti orang yang tidak pernah kenal bulan Ramadan. Bahkan ada orang masuk ke bulan Ramadan seperti tidak Ramadan, dan keluar dari Ramadan pun seperti orang yang tidak pernah masuki bulan Ramadan. Itulah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, yang didoakan oleh malaikat dan diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus tahu betul begitu agung dan mulianya bulan suci Ramadan. Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim,
dengan bermacam-macam ungkapan yang berbeda-beda di antaranya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu. Dalam riwayat dilanjutannya man qama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wahtisaban, karena yakin kemuliaan Ramadan, yakin dengan Allah, percaya dengan janji-janji Allah, wahtisaban, dan merindukan Allah, balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga ada riwayat man qama lailatal qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keyakinan bahwa malam itu malam mulia, malam 1000 bulan seperti disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dengan penuh keyakinan dan mengharap karunia, pengampunan dan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan dalam riwayat wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Artinya apa? Yang bisa menjaga bulan Ramadan khususnya menanti dan menghadang menyambut Lailatul Qadar, yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, maka diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Maknanya apa? Orang ini akan diampuni dosa yang lalu, dan dosa yang akan datang akan dihalangi oleh Allah. Artinya apa? Akan dijauhkan orang tersebut dari berbuat dosa. Akhirnya dijauhkan dari berbuat maksiat, sehingga menjadi orang yang soleh, mudah melakukan kebaikan, mudah baginya untuk meninggalkan kemaksiatan, berkat Ramadan yang mulia. Dan mari kita semuanya mulai detik ini, saat ini, ayo kita arahkan pikiran kita, hati kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dirindu-rindukan oleh para kekasih-kekasih Allah. Belum lagi kabar gembira di bulan Ramadan dalam banyak hadis sahih. Kalau hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada juga hadis-hadis yang lainnya yang masih banyak sekali bahwasanya disebutkan kalau di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Artinya apa? Ada bantuan dari Allah bagi para kekasih-kekasihnya, perindu-perindu Ramadan, untuk melakukan ibadah. Sehingga melakukan ibadah di bulan Ramadan ini beda. Begitu mudah. Membaca Al-Quran gampang, melakukan sholat gampang. Ya seperti itulah. Maksudnya dibuka pintu surga ini, Allah memberikan bantuan sebanyak-banyaknya kepada hamba-hamba terpilihnya untuk menghidupkan malam Ramadan dan hari-hari Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu abwabul jahim, tidak akan ditutup pintu neraka. Artinya apa? Allah akan mempersulit maksiat bagi para orang-orang yang dipilih oleh Allah. Akan tapi nanti ada hamba yang terkutuk dan terkutuk dan terkutuk, didoakan oleh malaikat, diamin Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad naik mimbar, yaitu orang memasuki bulan Ramadan tidak pernah kenal kemuliaan Ramadan. Kemaksiatan yang dilakukan di bulan Ramadan pun dilakukan di dalam bulan Ramadan. Ia terkutuk, terjauhkan dari rahmat Allah, dan semakin terhinakan manusia tersebut. Di bulan agung, di bulan suci, di bulan mulia, ternyata dia masih bermaksiat karena dia tidak paham tentang Ramadan. Rugi. Dan na'udzubillah. Ia adalah orang yang dikatakan dijauhkan dari rahmat Allah, memasuki bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, ternyata dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang hadis-hadis keutamaan bulan Ramadan sangat banyak. Dan di antaranya adalah hadis yang sangat panjang dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Akan tetapi banyak sebagian dari hamba-hamba Allah yang pengen menjauhkan umat ini dari beramal baik, lalu bergegas mengatakan hadis ini dhaif, seolah-olah kalau sudah dikatakan hadis ini dhaif menjadi maudhu', menjadi hadis palsu, sehingga tidak perlu diamalkan. Dan ini juga problem. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi yang akan kita hadirkan
adalah dihadirkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Imam Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Bahkan bagi yang mengatakan hadis itu dhaif pun, ternyata kedhaifannya itu kembali kepada salah satu perawi yang namanya Ali bin Jut'an, dan dikatakan bahwasanya orang ini dikatakan lemah bukan karena dituduh sebagai pendusta, akan tapi lemah karena hafalannya tidak kuat. Jadi bagi yang mengatakan hadis ini lemah pun, lemahnya bukan karena lemah diduga pendusta perawinya, tapi karena lemah hafalannya. Jadi lemahnya bukan lemah yang parah. Bagi yang mengatakan lemah pun ternyata lemah yang masih bisa dipakai untuk digunakan untuk fadhail amal, untuk memacu hamba-hamba Allah untuk beribadah. Maka lupakan hamba-hamba yang mengatakan bahasanya hadis ini tidak bisa dipakai. Kita akan kembali kepada para muhadditsin. Al-Haythami mengatakan hadisnya orang tersebut, yakni Ali bin Jut'an, itu adalah hadis yang bisa dipakai, bahkan dikatakan hadis hasan. Bahkan sebagian mengatakan hadis sahih. Baik, biasanya nih di mimbar biasanya ada orang yang sok hebat, lalu mengatakan hadis itu palsu, tidak boleh dipakai. Seolah-olah imam hadis hanya imamnya saja. Akan tapi banyak imam hadis yang lainnya mengambil hadis Sayyidina Salman tersebut sebagai hadis yang bisa dipakai untuk maju amal. Bahkan sebagian mengatakan hadis itu adalah hadis sahih. Bagaimana hadis Salman itu? Adalah waktu itu Sayyidina Rasulullah SAW khutbahnya Rasulullah. Tidak akan kita baca semuanya, karena ini adalah majelis hikam. Khutbahnya Rasulullah suatu ketika Nabi Muhammad berkhutbah, menyampaikan tausiah di hadapan umat beliau fi akhir yaumin min Sya'ban, di akhir hari Sya'ban. Faqala, dan Nabi bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, wahai umat, qad adhallakum, telah dekat kepadamu, telah mendekat kepadamu, datang kepadamu syahrun azimun mubarakun, bulan agung, bulan yang penuh berkah, syahrun, satu bulan, fihi, yang di dalam bulan itu ada lailatun, satu malam, yang satu malam itu khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Maknanya yang bisa beribadah di malam itu seolah-olah dia beribadah lebih banyak daripada 1000 bulan. Syahrun itu adalah bulan ja'alallahu siyamahu faridah, bulan yang Allah mewajibkan puasa di dalamnya, wa qiyamul lailihi tatawwu'an, dan menghidupkan malam-malamnya dengan salat tarawih, membaca Al-Qur'an adalah satu kesunnahan. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi, barang siapa yang bisa melakukan di malam, di hari, di bulan Ramadan itu dengan satu bentuk kebaikan, apapun itu bentuk kebaikan, apakah senyum yang kau berikan kepada sahabatmu, atau sedekah, atau apapun pertolongan yang kau berikan kepada siapapun dari saudaramu, sahabatmu, kaman adda faridatan, seperti melaksanakan fardu. Semua orang mengerti bahasanya antara fardu dengan sunnah itu gak bisa dibandingkan. Kalau ini amal sunnah lalu ini amal fardu, bandingannya bagaimana? Bukan bandingannya. Bukan bandingannya. Amal fardu adalah amal yang luar biasa, sangat besar pahalanya di hadapan Allah, kewajiban. Dan ini semua amal sunnah jika dilakukan di bulan Ramadan seperti amal fardu di luar Ramadan. Kaman adda faridatan fi masiwahu, seperti orang yang melakukan salat, melakukan amalan fardu di luar Ramadan. 2 rakaat sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya seperti salat fardu yang kita lakukan di luar Ramadan. Wa man adda faridatan fihi, barang siapa yang melakukan kefarduan di bulan Ramadan. Fardu ini macam-macam, bukan salat saja. Infak, sedekah, nafkah yang kita berikan kepada anak istri, apapun. Kaman adda 70 faridatan, seperti orang yang melakukan 70 kefarduan fi masibahu, di luar bulan Ramadan. Wa syahrus sabr, bulan Ramadan adalah bulan sabar. Bagaimana tidak sabar? Kita dilatih untuk menahan diri dari hal-hal yang semula boleh kita makan jadi tidak boleh, boleh kita minum jadi tidak boleh. Melatih kesabaran. Wasabru thawabuhul bajannah, dan orang yang bisa sabar itu akan diberi oleh Allah surga. Wasyahrul muasati, dan itu adalah bulan untuk kita saling mengerti dengan sesama, memberikan pertolongan. Ada takjil, kita beri makan, itu adalah muasah. Yang kaya memberi pertolongan yang fakir. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'mini fihi, dan bulan rizkinya orang yang beriman akan ditambah di bulan itu. Man fattara fihi sha'iman, barang siapa yang memberikan buka satu orang berpuasa di bulan Ramadan itu, kana maghfiratan lidunubihi, akan menjadi sebab diampuni dosa-dosanya.
Maka biasakan untuk memberikan buka kepada orang-orang yang ada di kiri kanan kita. Memberikan buka. Wa'id qaraqabatihi, dan menjadikan sebab dibebaskan punggungnya, maksudnya dibebaskan dirinya minan nari, dari api neraka. Sehingga budaya memberikan buka orang ini adalah budaya yang luar biasa. Wa kana lahu mithlu ajrihi. Wa kana lahu mithlu ajrihi, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Maka dari itu dihimbau dan dianjurkan bagi siapapun yang diundang untuk berbuka, hendaknya ia bisa menghadiri. Untuk agar orang yang memberikan buka kepada kita mendapatkan pahala kita. Dan kita menolong orang tersebut untuk mendapatkan pahala. Min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala tersebut. Qalu ya Rasulullah, ada yang ngomong, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaima. Tidak semua dari kami itu punya makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Tidak semua dari kami itu bisa memberikan buka kepada yang lainnya, ya Rasulullah. Faqala Rasulullah menjawab, yu'tillahu, Allah akan memberikan hadza thawaba, pahala ini, man fattara shaiman, barang siapa, kepada siapapun yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, tamrotan, biarpun satu korma. Satu korma yang diberikan. Wa ala syarbati ma'in, atau satu seruput, seteguk air. Aw madaqati labanin, atau seteguk susu. Ini. Wa huwa syahrun, dan bulan Ramadan ini tentang keutamaan. Syarahnya panjang sekali ini para ulama mensyarahi. Wa huwa syahrun, dan bulan Ramadan adalah satu bulan, awwaluhu rahmatun. Permulaan di bulan Ramadan ini adalah Allah akan turunkan rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun, pertengahannya adalah pengampunan. Wa akhiruhu idkum minan nari, dan yang akhir adalah pembebasan dari api neraka. Pertama kita mengambil rahmat Allah, yang kedua kita akan menjadi diampuni oleh Allah, yang ketiga dibebaskan dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi, ini sebelum insyaallah disyarahi panjang nih. Man khaffafa an mamlukihi, barang siapa yang meringankan pekerjaan budaknya, pekerjaan pembantunya, pekerjaan pegawainya, pekerjaan karyawannya, meringankan yang biasanya 6 jam jadi 5,5, menjadi 5 jam, diberi istirahat, diringankan. Man khaffafa ala mamlukihi, barang siapa meringankan kepada budak yang bekerja bersamanya, fihi, di bulan Ramadan, ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuninya. Wa a'taqahu minan nari, dan Allah akan membebaskan dari api neraka. Ini harus punya ide cerdas kita. Seperti sedekah sebanyak-banyaknya. Orang yang kerja dengan kita tetap harus puasa, akan tapi tolong diringankan. Kalau biasa aja kena terik matahari 6 jam, karena bulan Ramadan 4 jam. Kita sedekah luar biasa 2 jam ini. Dan tidak akan mengurangi usaha kita sama sekali kalau kita paham makna ini. Wastakthiru fihi, dan ini perbanyaklah di bulan Ramadan ini min arba'i khisalin, dari 4 hal. Hendaknya kita memperbanyak 4 hal. Khoslataini turduna biha rabbakum, 2 hal yang menjadikan Tuhanmu Allah itu ridha. Wa khoslataini, dan 2 hal la ghina lakum anha, yang engkau sangat membutuhkan. 2 hal menjadikan Allah ridha, 2 hal yang engkau sangat butuh kepadanya. Fa ammal khoslatani, adapun 2 hal tersebut, allatani turduna bihima rabbakum, yang menjadikan sebab Allah ridha kepadamu, apa itu? Wa syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa tastaghfirunahu, dan engkau mohon ampun kepada Allah. 2 hal yang menjadikan Allah ridha, bersyahadat. Perbanyaklah syahadat di bulan Ramadan, dan berbanyaklah istighfar. Wa amal khoslatani, dan adapun 2 hal yang kamu sangat butuh untuk itu semuanya, apa? Fatas'alunallaha al-jannata, engkau minta kepada Allah surga. Kita butuh surga. Wa ta'udzuuna bihi minan nari, dan engkau minta dijauhkan dari api neraka. Dan 4 hal ini sudah biasa kita baca di bulan Ramadan. Yang pertama syahadat, kedua istighfar, yang ketiga apa? Minta surga, yang keempat adalah dijauhkan neraka. Sehingga menjadi doa yang selalu ini kita baca menjelang buka atau kapan saja. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, kan? Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini kita baca nanti bulan Ramadan. Itu semua ada hujahnya, ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa man saqa sha'iman saqahu Allah min haudi syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannata. Barang siapa yang memberikan minum orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang berbuka puasa, kita memberikan minum kepadanya, maka orang tersebut akan meminum dari telagaku, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa meminum dari telaga Nabi tidak akan haus sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita syarahi sedikit tentang hadis ini yang luar biasa. Hanya mumpung masih ingat, ada orang sering salah paham. Di saat membaca hadis ini ada satu hadis tadi, barang siapa melakukan fardu di bulan Ramadan seperti 70 kali. Maksudnya apa? Kefarduan yang ada di bulan Ramadan, seperti sholat di bulan Ramadan. Bukan zakat. Nah, ini yang salah orang ini, makanya langsung kita tegur di sini. Ada orang zakatnya di bulan Ramadan, zakat mal, zakat harta, bukan zakat fitrah. Zakat harta di bulan Ramadan enggak, bukan begitu caranya. Zakat hartamu sesuai dengan aturanmu sendiri. Kalau zakat harus dikeluarkan di bulan Sya'ban, keluarkan di bulan Sya'ban, tidak usah ditunda sampai bulan Ramadan gara-gara hadis ini. Itu salah paham. Sebab ada orang bulan Rajab nanti, tadi kemarin seharusnya keluarkan zakat. Berapa zakatnya? 50 juta harus bagi-bagi. Cuman gara-gara baca hadis salah paham, nggak pakai guru. Jadi 50 juta kalau saya keluarkan di bulan Ramadan nanti akan dilipat gandakan menjadi 70. Itu salah paham. Jadi yang di bulan Ramadan itu adalah fardu-fardu yang ada di bulan Ramadan. Salat, fardumu akan dilipat gandakan oleh Allah. Adapun kewajiban zakat sesuai dengan aturan kita. Kapan kita harus mengeluarkan zakat mal, zakat harta? Ya sesuai dengan aturannya. Kalau bulan Ramadan, ya Ramadan. Sebelum Ramadan, setelah. Cuman orang itu heboh mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Tidak tahu itu. Kalau zakat sebelum Ramadan diundur kalau Ramadan itu maksiat. Menunda haknya orang fakir. Ini harus dipahamin. Tapi saya pengen keluarkan zakat di bulan Ramadan karena banyak yang butuh. Boleh, tapi jangan diundur. Zakat tahun depan kau ajukan kayak ngutangi orang fakir itu baru benar. Misalnya zakat kita nanti bulan Maulid nanti bulan Maulid nanti. Bulan Maulid masih jauh. Sudahlah saya ajukan. Makanya taqdimus zakat qabla waqti, mendahulukan zakat sebelum datang waktunya itu boleh. Dicatat nanti, hitung-hitungannya akhir nanti. Kalau lebih jadi sedekah sebagiannya, kalau kurang tinggal nambahi saja. Bukan zakat yang sebelum Ramadan diundur di bulan Ramadan. Ini yang sering salah. Maksiat itu, karena menunda haknya orang fakir. Orang fakir ditunda sampai Ramadan. Jadi kalau bulan kemarin, ya bulan kemarin. Ini loh yang sering salah ini. Makanya kita tegurkan di sini. Kita ingatkan di sini. Bukan zakat langsung dikumpulin di bulan Ramadan. Zakat fitrah, iya. Bulan Ramadan menjelang hari raya dan hari rayanya. Akan tapi itu zakat mal, zakat harta, zakat pertanianmu, zakat tokomu, zakat emasmu, zakat duitmu yang berjuta-juta itu, ratusan juta miliaran. Zakat itu Anda keluarkan sesuai dengan perputaran. Kalau 1 tahun, ya perputaran 1 tahunnya kapan? Ya waktu itu kita keluarkan. Dan dipercepat pengeluarannya karena orang fakir sangat membutuhkan. Jangan ditunda lagi sampai bulan Ramadan, mundur Ramadan. Kalau Ramadan sedekah sunnah. Pengen sedekah yang pengen dilipat gandakan pahala oleh Allah, pengen ngasih makan, sedekah sunnah bukan dari zakat. Kalau zakat sesuai dengan aturannya. Kecuali memang zakat kita adalah di bulan Ramadan, keluarkan di bulan Ramadan. Enggak ada namanya. Memang begitu caranya. Tapi yang salah adalah di luar Ramadan. Sebelum Ramadan, zakat sebelum Ramadan diundur. Kenapa? Aku ingin berzakat di bulan Ramadan biar dilipat gandakan oleh. Oh tidak dilipat gandakan kalau itu. Nah, ini harus difahamkan supaya orang tidak salah. Baik, ini saja. Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah masuk kepada hikmah yang ke khamisah. Al-khamisah wal ishruna ba'dal mi'ah tsaniyah. 225. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal alima annaka la taqbalu an-nushal mujarrada fadawwaqaka min dawaqiha ma yusahhilu 'alaika wujuda firaqiha. Ini masih berbicara tentang dunia yang selama ini kita geluti. Alimah Allah itu tahu. Annaka sesungguhnya engkau la taqbalu tidak akan bisa menerima an-nushal mujarrada nasihat
nasihat yang murni. Maksudnya nasihat murni itu nasihat yang lempeng begitu. Nasihat yang lempeng misalnya kalau nasihat TV kadang-kadang perlu kadang-kadang perlu begitu biar benar. Kita itu model-model begitu. Nasihat lempeng itu, nah kamu begini. Nasihat nushal mujarrad itu ya nasihat yang lempeng, murni, lurus, nggak pakai cambuk, nggak pakai apa-apa. Itu mujarrad. Allah tahu kamu tuh nggak bisa kalau dinasehati dengan nasihat-nasihat yang polos begitu tuh tahu. Kamu tidak bisa nerima. Fadzawaqaka min madzaki min dawaqiha. Maka dari itu Allah merasakan kepada kalian cambuknya di dunia. Maka dikasih sakit. Kasih ini. Mayusahilu agar mudah bagimu alaika wujuda firaqiha untuk berpisah dengan dunia itu. Yang diajak bicara oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari ini bukan orang yang wasilun, orang yang sampai kepada Allah yang tidak membedakan antara melarat dengan kekayaan. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sudah tidak mikir apakah kaya atau melarat. Sampai mengatakan, aku itu akan dibawa kepada Allah dengan apa? Apakah dengan syukur atau dengan sabar sudah sama. Itu orang makom tinggi. Sehingga di saat diberi nikmat bersyukur, di saat beri ujian mana betul-betul sabar sudah. Dan tidak ada perubahan baginya. Jadi bukan berarti di saat diberi nikmat lalu ibadahnya kenceng, lalu diberi ujian, lalu berosot, nggak ada. Jadi sudah sama. Ini adalah pangkat tinggi al-wasilun ilallah, orang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita itu adalah as-salikun, kita itu masih merangkak kita. Kita menuju. Belum wasul, belum sampai kepada Allah, kita masih mujahadah, kita berusaha dan sebagainya. Dan tahu di dalam usaha kita itu ada gangguan yang lebih besar menuju Allah. Gangguan yang lebih besar adalah ya tempat kita berusaha ini. Kita menuju kepada Allah, tempat kita adalah di dunia. Dan ternyata di dunia ini kayak begini. Lah kalau dinasehati dengan kalimat saja, awas dunia, jangan kau ilamu annamal hayatud dunya laibu wa lahwun. Al-Quran. Ketahuilah dunia itu main, dunia itu adalah melalaikan, dunia itu adalah seperti main-main. Semua akan kau tinggalkan. Wazinatun hanya hiasan sesaat. Wa tafakhurun tempatnya orang berbangga-bangga. Bainakum wa takatsur dan seterusnya. Nasihat itu ya, belum sadar. Nasihat Al-Quran banyak. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayat dunya. Jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Itu nasihat lempeng tadi, al-mujarrad tadi. Dikasih nasihat mujarrad Al-Quran, baca Al-Quran ya. Jangan tertipu dengan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai tertipu dengan dunia sehingga kita lupa kepada Allah. Itu adalah nasihat mujarrad Al-Quran. Sabda Nabi SAW, jauh dunia. Nasihat kiai yang menerjemahkan firman Allah, yang menjelaskan firman Allah dan sabda Nabi, jangan awas dengan dunia. Itu lebih bisa. Kita belum bisa nerima. Maksudnya apa? Hati kita itu masih saja dengan dunia itu gulet. Masih lekat, rengket dengan dunia. Makanya Allah yang maha kasih tahu model kita model seperti itu. Maka Allah beri di dunia itu ada yang gak enaknya. Agar kita bertafakur, mikir. Sehingga ada penyakit. Ada sakit, ada macam-macam, ada susah, ada ini. Biar tahu ya itulah dunia. Sehingga setelah itu mata hati kita akan terbuka. Lu dunia begitu. Seenak-enaknya pun sakit. Sudah dibahas pertemuan yang lalu ya. Yang katanya keker, gagah perkasa pun ternyata merayap semakin lemah dan terus. Agar berpikir ya itu loh kamu. Sehingga apa? Dengan kesadaran bahwasanya dunia seperti itu, maka hatinya tidak terikat dengan dunia. Sehingga baginya dunia adalah ringan untuk ditinggalkannya. Untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia tidak ada di hatinya. Itu diinginkan oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari. Dan dunia menggiurkan. Jadi ini bukan yang diajak bicara Ibn Atha'illah As-Sakandari, bukan orang kafir yang tidak percaya akhirat. Dan juga bukan orang yang sudah sampai kepada Allah, yang baginya dunia adalah tidak akan menjadi gangguan sama sekali. Tetapi untuk kita ini loh,
Yang sesaat harus sibuk dengan urusan uang, kerja, cari duit, dunia dan seterusnya. Agar jangan sampai kita itu di dunia ini tertipu dengan dunia, maka Ibn Athaillah menghadirkan berulang-ulang hikmah yang serupa, hikmah dunia. Kenapa hikmah adanya bala, ada bencana? Allah bisa mengangkat bencana itu semuanya. Allah bisa menghilangkan sakit dari kita. Allah bisa saja mengangkat kalimat sakit dari hamba-hambanya. Bahkan mengangkat penyakit dari hamba-hambanya. Allah bisa mengangkat kefakiran dari hamba-hambanya. Tapi Allah berikan rasa sakit, berikan kekurangan kepada hambanya, ternyata untuk mengangkat hamba yang sadar. Biar tahu bahasanya inilah dunia. Maka di saat seorang hamba sadar bahasanya dunia itu seperti itu. Yang sehat bakal sakit, yang kaya bisa melarat, terus ada perubahan-perubahan. Sesaat ngantuk, sesaat ini, itulah perubahan-perubahan di dunia itu. Sehingga dengan kesadaran hatinya muncullah keimanan yang luar biasa. Dengan begitu maka dia akan semakin sadar bahwa sebanyak-banyak apapun dunia yang akan aku kumpulkan, yang aku kumpulkan itu pun harus aku tinggalkan. Dan setelah aku mati, aku tidak bisa mengambil manfaat. Belajar dari orang lain kenapa ada kematian. Kenapa ada orang yang sakit dan seterusnya. Ini biar belajar. Maka kita melihat itu semua untuk belajar untuk diri kita agar tahu bahasa dunia itu seperti itu. Ini Ibn Athaillah Sakandari. Diulang-ulang. Biar tahu bahkan. Maka hikmah adanya bencana itu adalah untuk mengangkat, untuk mempercepat, ini mayusahilu, mempermudah bagi kita. Untuk apa? Di saat kita harus berpisah dengan dunia, kita tidak akan berat dengan dunia ini. Karena hati kita sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara dunia dan ridho Allah. Makanya terikat dengan dunia tidak akan sampai ridho Allah. Maka baginya yang melepas diri dari dunia, maka dia akan meluncur kepada Allah. Dan sudah dijelaskan melepas dari dunia adalah melepas dari hati. Sebab dunia itu selagi kita di dunia, ya kita nempel dengan dunia. Sehingga ada orang yang namanya kaya itu gak bisa ditahan. Ada menikah mertuanya kaya, punya anak menantunya kaya, tetangganya kaya, ngasih hibah, macam-macam ada. Orang kaya, kayak Abdurrahman bin Auf, kaya. Sudah jatah itu semuanya. Biarpun mau menghindar, tetap dia harus kaya, karena dijatah kaya. Begitu sebaliknya si fakir. Akan tapi bagi orang wasilun sampai kepada Allah itu tidak masuk hitungan memang. Di saat kaya dia tetap dekat kepada Allah, di saat fakir tetap kepada Allah. Tapi ini bagi kita ini yang menuju kepada Allah, sesaat sholat asar kita tertunda gara-gara toko kita. Sesaat Masya Allah khusyuk kita terganggu gara-gara apa kita, uang kita, anak kita sakit dan sebagainya. Jadi yang suka terganggu, bahkan mungkin gara-gara untuk keluarga kita harus mengambil yang haram, urusan dunia. Ya ini loh kita yang seperti ini nih, diingatkan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Sehingga bagi para kekasih Allah yang sudah sampai kepada Allah, ternyata musibah bagi mereka itu adalah nikmat. Nah, ini kan gak masuk dalam kamus kita. Bagaimana musibah kok nikmat? Musibah ya musibah. Bagaimana musibah bisa menjadi nikmat? Ini kamus apa itu? Musibah ya musibah. Ada nikmah, ada nikmah. Ada bencana, ada karunia. Nah kalau musibah bagaimana menjadi karunia? Nah cara pandang ini. Sehingga para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu kalau diberi oleh Allah sakit, ia sadar bahasanya sakit yang Allah berikan kepadaku tidak cuma-cuma. Karena dia sadar bahasanya Allah berikan sakit kepadaku karena Allah ingin mengampuni dosaku. Karena Allah ingin mengangkat derajatku. Karena Allah berikan kepadaku tabungan nanti pahala di akhirat. Sehingga tidak akan merasa resah dengan rasa sakit. Bahkan ada salah satu sahabat Nabi Sayyidina Imran ibn Husain. Ada salah satu sahabat Nabi 25 tahun sakit di atas tikar dari pelepah korma. Sakit dan sakit. Setiap orang melihat dia nangis. Dan beliau nangis. Setiap orang lihat rasa sakit. Segala macam penyakit. Akan tapi tampak dari wajahnya selalu ada senyum. Sampai saudara beliau datang kepada beliau. Ingin maksudnya. Ya merasa ikut susah. Maksudnya melihat abangnya sakit susah. Ternyata beliau dengan tersenyum, saya tidak aman tersenyum. Kenapa engkau susah? Aku sangat senang. Apa yang Allah senang, apa yang Allah mau dan Allah pilih untukku, itu yang aku senang. Jadi rupanya diberi oleh Allah rasa sakit, mereka itu senang. Karena apa? Ini yang Allah pilihkan kepadaku. Jadi makom tinggi, bahkan sebagian para kekasih Allah jika tidak diberi oleh Allah sakit seminggu menangis. Karena apa? Takut diuji oleh Allah dengan kesehatan lalu tidak diampuni dosanya. Ini adalah makom berat.
Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan dan diampuni oleh Allah. Ini kita bicara tentang makom. Makom. Tapi tidak boleh kita mencari penyakit, haram. Kenapa? Saya mau bersakit-sakit biar diangkat derajat saya oleh Allah. Apa? Jalan nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, lewat duri-duri. Kemudian kalau jalan saya di tengah biar keserempet mobil, enggak begitu. Artinya di saat Allah memberikan kepada seorang hamba musibah, dan saat itu dia langsung ingat Allah. Sehingga tidak ada keluh sama sekali. Yang ada adalah senyum. Yang ada adalah pasrah. Yang ada nerima kepada Allah karena yakin bahwasanya apa yang Allah berikan kepadanya itu karena cinta Allah. Innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai seorang hamba itu diuji. Sehingga ada hamba yang diuji oleh Allah. Sehingga sebetulnya memang tangga menuju kemuliaan itu memang ada dua. Dan tangga manapun itu nggak penting kalau sudah orang nyampe, yang penting sudah di atas, kan begitu. Tangga kanan atau tangga kiri, pokoknya sudah di atas, selesai. Tangga yang pertama adalah sabar, yang tangga kedua adalah syukur. Di saat diberi Allah karunia lalu dia bersyukur kepada Allah, tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang kan seperti ini. Makanya ada tangga. Jadi semuanya punya tangga menuju kebaikan, menuju kemuliaan. Tinggal tangga kita apa hari ini? Hei yang punya duit, tanggamu syukur. Ingin sampai kepada Allah. Yang sehari makan, sehari setengah, dan Allah beri tangga kepadamu untuk sampai kepada Allah dengan sabar. Nabi pernah bersabda, "Ajibtu min amri ummati anna kullahu khair." Aku terheran memang dengan urusan umatku. Semuanya baik dan ini tidak pernah ada kecuali untuk yang beriman. Apa itu? Diberi karunia, syukur, baik baginya. Diberi musibah, sabar, baik baginya. Memang di saat kita berada di makom salik ini, belum makom wasil. Wasil itu sampai kepada Allah, sudah tidak mikir. Kalau makom salik harus kita menata hati. Sehingga yang namanya musibah itu ternyata dari kekasih Allah itu bisa menjadi nikmat. Tapi bagi salik itu ternyata bisa tidak sadar. Yang namanya nikmat menjadi musibah dan dia tidak sadar. Yang namanya nikmat menjadi ujian, tidak sadar. Istri, anak, harta. Itu kadang bagi salik yang tidak sadar, kepleset. Sehingga dengan kekayaannya, dia diuji oleh Allah. Ujian yang paling berat itu kan ujian kenikmatan. Bukan ujian dengan bencana. Kalau bencana orang cepat mengatakan Allah, Allah, Allah. Datang ke kiai, ustadz dan sebagainya. Tapi giliran banyak duit, lupa masjid, lupa ustadz, lupa kiai, lupa Allah. Ini lebih banyak. Sehingga ujian yang paling berat ternyata adalah di saat diuji dengan kenikmatan. Semua ujian. Maka dari itu Ibn Athaillah menghadirkan ini. Hei orang yang sering tertipu dengan kenikmatan yang melimpah. Dengan kesehatan, dengan dunia ini, maka diingat oleh Ibn Athaillah As-Sikandari. Jika engkau tidak merasakan bencana untukmu, kau lihat bencana ada dirasakan oleh orang lain yang bisa kau rasakan suatu ketika. Agar sadar itulah dunia. Sehingga memang orang setelah itu akan menengok dirinya sendiri. Saya itu di makom mana ini? Makom syukur atau makom sabar? Makom syukur atau makom sabar? Semuanya harus tahu. Karena kita masih dalam salik menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sudah ada itu, lewat itu semuanya. Enggak sabar, enggak syukur sama sudah. Karena apa? Beliau adalah orang yang cukup kaya, ternyata waktu mau perang Tabuk itu Nabi Muhammad menyuruh siapa yang mau berbuat baik dalam peperangan, Sayyidina Abu Bakar, aku akan serahkan semuanya. Apa? Ini hartaku. Untukmu mana? Untukku adalah Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Jadi dari kaya langsung habis semuanya, enggak ada berubah. Apakah setelah hartanya habis lalu Sayyidina Abu Bakar berubah? Lalu menjadi jauh dari Nabi, lalu ngumpet, nangis? Tidak. Sebelumnya kaya beliau. Di saat Nabi butuh di perang Tabuk, dihabiskan hartanya untuk Rasulullah. Sehingga kaya dan melarat tidak akan merubah keadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan begitu juga keadaan seorang hamba itu. Kalau sudah stabil, itu makom wasil, gak akan pengaruh baginya itu di saat difakirkan oleh Allah atau dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi salik ini yang tidak hati-hati kadang menjadi bencana baginya di saat diuji oleh Allah. Tidak sabar, ngeluh, tak setiap hari. Kenapa kok lagi isi penyakit ini?
Dosa apa kok sampai aku kena penyakit ini? Kayak orang nggak punya dosa aja. Dan di saat diberi oleh karunia, apakah itu anak, harta, dan sebagainya, lupa. Makanya diingatkan oleh Ibn Atta As-Sakandari loh. Makanya yang lupa lalai dengan dunianya, maka susah meninggalkan dunianya. Makanya nempel terus dunianya, maka tidak akan sampai kepada Allah. Ingat, duniamu akan kau tinggalkan. Sebanyak apapun yang kau kumpulkan, kalau kau tidak meninggalkannya, maka ia akan meninggalkanmu. Gak ada pilihan lain setelah itu. Itu dunia. Maka dari itu bagaimana? Setelah itu ada kesadaran lagi. Bagaimana dunia ini akan bisa menghantarkan kita. Kayak tadi. Semua itu akan dijadikan tangga menuju kepada Allah. Kesabaran menuju Allah. Syukur tuh apa? Sabar itu bagaimana? Makna sabar itu apa? Sabar itu langsung di saat diberi oleh Allah karunia, maka di saat diberi oleh Allah musibah, maka dia tidak melihat musibah sebagai musibah. Dia langsung ingat Allah. Yang memberi adalah Allah. Yang memberi adalah Allah. Dan aku ngerti di saat hamba diberi oleh Allah musibah seperti ini, tanda Allah cinta, Allah akan angkat, Allah akan ampuni, Allah akan berikan pahala. Dia sadar. Sehingga muncullah para kekasih Allah, di saat diberi musibah mereka bersyukur. Sehingga dalam bahasa ucapan selamat kepada sesama mereka, kita sering mendengar tahur, tahur, tahur. Kalau orang-orang soleh itu, tahur mana? Disucikan oleh Allah. Disucikan oleh Allah. Kalau ketemu orang sakit, disucikan oleh Allah. Kalau dibersihkan oleh Allah, diangkat Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah gitu. Orang sakit, alhamdulillah gimana? Itu adalah makom. Dan kita sekarang bagaimana? Seperti apa kita ini? Urusan kita dengan penyakit, urusan kita dengan nikmat. Begitu juga namanya syukur. Syukur itu kayak apa? Kalau sabar, ada orang yang wasil sampai kepada Allah itu. Bagaimana mereka itu kok yang namanya dunia itu kok tidak mempengaruhi dia. Di saat melarat pun tetap begitu, di saat kaya tetap seperti itu. Nah ini hebat benar. Karena apa? Urusannya tidak dengan dunia. Urusannya dengan dirinya sebagai seorang hamba dan Allah sebagai sang khalik. Sehingga karena dia saking cintanya kepada Allah, sudah tidak peduli. Sehingga yang dipandang adalah Allah. Kecintaannya kepada Allah. Sehingga sebabnya kaum wasilin, orang yang sudah sampai kepada Allah, kok tidak tertipu dengan dunia itu karena apa? Karena apa? Yang pertama adalah mahabbah, kecintaannya kepada Allah. Allah sudah ada. Sehingga di saat dia diberi musibah pun, ingat Allah. Dikarunia Allah. Kecintaannya kepada Allah. Satu sisi, ada yang menjadikan sebab mereka sampai kepada Allah lalu lupa. Tidak peduli dengan apa yang terjadi padanya. Apakah kefakiran atau kekayaan, penyakit atau sehat, musibah atau karunia. Mereka tidak mikir seperti itu karena apa? Mereka merasa dirinya seorang hamba. Jadi antara dua kemungkinan. Karena telah dikuasai oleh kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Atau karena dia sudah merasa betul sebagai seorang hamba. Hamba itu hamba. Dia apa-apain pun diam. Hamba Allah. Terserah Tuhanku Allah memperlakukan aku seperti apa. Sehingga sampai sebagian para kekasih Allah itu sampai berkata, sudah aku tidak peduli seperti apa. Yang penting ridho Allah. Apakah aku nanti masuk neraka atau masuk surga? Yang penting ridho Allah. Nah ini kalimat yang keluar bukan main-main neraka. Jadi surga neraka tidak masuk hitungannya. Hitungannya adalah ridho Allah. Dan semua orang tahu kalau Allah ridha pasti dimasukkan surga. Terserah ini kaum-kaum tasawuf itu. Dan itu bukan main-main. Itu sudahlah yang penting ridho Allah. Ridho Allah terserah aku mau diapain. Seandainya aku dimasukkan neraka, yang penting Allah ridho. Ya nggak mungkin Allah ridho kepada hambanya lalu masukkan ke neraka. Cuman di saat dia memadu kasih dengan Allah, mengungkapkan kecintaannya kepada Allah, bahasa seperti itu. Bahasa cinta, Rabi'ah Adawiyah, para kekasih-kekasih Allah. Sehingga yang belum paham istilah tasawuf itu, mereka merendahkan Rabi'ah Adawiyah. Mereka merendahkan para imam-imam besar dalam ilmu tasawuf, Abu Yazid Al-Bustami, karena mereka belum paham. Baik, kembali ke makom kita. Kita belum makom wasilin, kita makom mujahidin, kita makom salikin, kita makom muridin, kita makom orang yang mesti melangkah. Sesaat malas bangun malam, sesaat ini kita banyak seperti itu. Bagaimana agar kita gugah? Hei yang kaya hari ini. Kita mulai dari yang kaya agar selamat. Ketahuilah kekayaan bisa menjadi ujian. Jika engkau tidak sadar, maka engkau tidak akan sampai kepada Allah dengan kekayaan.
Terus bagaimana? Agar engkau bisa syukur yang benar, menggunakan kekayaanmu untuk kebaikan, infak dan sedekah yang sebagainya. Tambah keyakinanmu kepada Allah bahwasanya di sana ada surga. Berapa duit yang kau miliki hari ini? Jika engkau memiliki duit 1 miliar atau 100 juta yang engkau miliki, maka ketahuilah, jika kau tinggal dalam keadaan engkau tidak berbuat apa-apa, engkau mati, maka 100 juta adalah 100 juta, tidak ada nilainya untukmu. Ini. Akan tapi jika engkau sadar bahwasanya dari 100 juta ini harus aku bawa nanti ke akhirat, berikan kepada orang yang membutuhkan, masjid, pesantren, maka ini sadar. Karena apa? Berpikir bahasanya, ini akan aku tinggalkan ini yang punya duit. Yang punya duit. Jadi berpikir terus. Yang punya kekayaan. Siapapun bakal meninggalkan kekayaannya. Bahkan sampai ada orang yang subhanallah. Itu kemarin dibahas. Sudah kekayaannya melimpah ruah. Makan pun harus pilah-pilah. Makan pilah-pilah. Ada yang minum ini, nggak makan ini, nggak boleh. Semuanya dilarang. Itulah biar tahu dunia kemarin, hikmah yang kemarin. Biarpun kita kumpulkan bertahun-tahun punya duit miliaran, triliunan, tak tahunya apa. Jatahnya sepiring itu pun dibatasi. Jangan ini, dagingnya sepotong saja. Ini minumnya gulanya kurangi. Awas. Nah ini, kalau dia berpikir merenung akan cepat sadar. Itulah dunia. Itulah dunia. Saat aku kumpulkan sebanyak-banyak pun, belum mati pun aku tidak bisa menikmati semuanya. Belum mati, aku tidak bisa menikmati semuanya. Subhanallah. Begitu juga nanti, ini yang kaya. Yang fakir, yang diberi oleh Allah ujian musibah, tahu ini dunia. Dia punya keimanan, saat sakit-sakitnya di sini tidak akan lama. Ini saya paling fakir di sini. Tidak lama, 60 tahun, 70 tahun, beres saja. Maka dari itu aku tidak boleh fakir nanti di akhirat. Berzikir kepada Allah, ingat Allah dan seterusnya. Karena dia tahu saat sakit-sakitnya diriku di sini tidak akan selamanya. Yang dikisahkan Imran ibn Husain tadi yang katanya 25 tahun sakit ternyata sudah selesai kan? 1400 tahun yang lalu sudah selesai penyakitnya. Kalau dibanding dengan kenikmatan yang dirasakan hari ini berapa? 1400 tahun di alam barzah mendapatkan kenikmatan karena sabarnya. Sakitnya berapa? Cuma 25 tahun. Yang merasakan sakit hari ini paling lama anggap saja 40 tahun. Hanya 40 tahun. Beberapa tahun kemudian akan jadi kisah saja. Selesai. Karena sabar 40 tahun dengan penyakitnya, maka setelah itu dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Ini keyakinan kita bangun. Untuk mendapatkan kemuliaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, membangun keyakinan di sana, tentunya kita harus punya keyakinan tentang apa yang ada di sini. Apa keyakinan di sana dan di sini? Di sana di akhirat abadi. Di sini adalah sementara dan bakal berakhir semuanya. Sehingga ini terus dibangun. Ibn Athaillah mulai kemarin diulang-ulang. Karena apa? Banyak orang lalai di sini. Membaca Al-Quran kan belum tentu sadar. Sehingga perlu diulang-ulang. Setelah itu, ya nanti akan masuk bab selanjutnya. Oleh Ibn Allah akan dibawa nanti. Lihat selanjutnya indah. Sekarang ditata dulu. Bagaimana kita dengan dunia. Jadi insya Allah selamat semua yang ada di sini. Amin. Yang kaya selamat. Yang diberi oleh Allah sakit selamat. Karena dia paham. Semoga diberi kesembuhan. Yang diberi kekurangan selamat. Semoga dicukupi oleh Allah. Akan tapi ingat catatannya. Dunia adalah kita anggap sebagai dunia. Dan ini bukan tempat kita. Dan tidak selamanya di sini. Maka bergegaslah kita untuk mempersiapkan nanti setelah kehidupan di dunia ini. Kemudian hidup kita tidak ada yang tahu. Kita tidak bisa mengatur kapan harus mati, kapan harus hidup. Subhanallah. Tiba-tiba meninggal begitu saja. Allah. Semoga Allah manjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesadaran bahwasanya dunia itu adalah sementara, dunia itu akan hancur, dunia itu adalah tempat ujian, dan semoga Allah membimbing kita agar kita lulus ujian di dunia sehingga kita menjadi orang yang selamat di alam barzah, selamat nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya akan menemui kematian, dan itu batas. Dunia semegah apapun di hari itu menjadi gelap bagi kita, tidak ada artinya. Kecuali yang sudah kita kirimkan sebelum kita mati, kita siapkan nanti di akhirat. Maka bersiap-siaplah untuk hidup setelah dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullah khairan jaza. Syukran kasiran kami haturkan atas guru kita semua, Buya Yahya, atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan dan menjadikan dunia kita itu di tangan kita, bukan di hati kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya, kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya cintai, saya ingin bertanya, tadi telah dibacakan hadis yang berbunyi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka dosanya akan diampura. Yang saya ingin tanyakan adalah, apa semua dosa-dosa manusia itu akan dihapus, baik yang hubungan dengan Allah atau dengan manusia? Apa cuma sekedar hubungan dengan Allah saja yang dihapus, yang hubungan dengan manusia itu tidak dihapus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, ada yang dipertanyakan. Kemarin saya dengan teman saya membahas masalah ruqyah, dan teman saya itu pernah membaca dari artikel Facebook yang di situ dituliskan ada hadis yang barang siapa yang melakukan ruqyah dan yang diruqyah itu tidak akan masuk surga. Apakah hadis itu benar atau salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah tentang dosa apa yang diampuni oleh Allah di saat seorang hamba itu melakukan puasa di bulan Ramadan. Di sini para ulama menjelaskan. Yang pertama adalah yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ada cara tobat yang khusus. Yang kedua adalah dosa kepada Allah, bukan dosa kepada sesama manusia. Kalau dosa kepada sesama manusia ada cara tobat khusus, yaitu dengan manusia. Ini. Tetapi ini adalah dosa luar biasa. Baru nanti makanya belajar di dalam ilmu pendidikan yang kita pelajari itu tidak sepotong-sepotong. Sehingga nanti ada bab kita bertobat dari dosa kepada sesama manusia. Bagaimana tobat dari mencuri, bagaimana tobat dari menggunjing, tobat dari ini semuanya. Itu urusan dengan manusia. Kemudian ini, tobat dari kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari cara menutup aurat dan seterusnya. Dan nanti ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah, yaitu diantaranya ya ini, yang menjadikan kita diampuni oleh Allah, kita melakukan sholat 5 waktu, kemudian juga puasa di bulan suci Ramadan. Ini menjadikan diampuni dosa-dosa kecil kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok cuma dosa kecil? Dosa kecil pun kalau tidak diampuni kita masuk neraka nih. Jangan main-main tentang dosa kecil ini. Nah, Masya Allah ini ya. Jadi dosa biarpun dosa kecil ya mengerikan. Adapun dosa besar itu adalah dengan cara tobat khusus. Kalau misalnya tobat khusus disesali, itu disesali, berjanji tidak mengulangi dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kecil ini jarang kita sadari karena dianggap kecil. Padahal dosa kecil itu kalau kita entengkan menjadi gede karena kesombongan hati kita. Tapi alhamdulillah, insya Allah kita tidak menyombongkan dosa kecil. Hanya mungkin kita kurang sadar saja. Maka di saat kurang sadar inilah kemurahan Allah diampuni di bulan Ramadan. Coba misalnya sepintas ngelihat aurat. Dikatakan dosa kecil. Aurat. Sepintas aurat.
Tapi kalau dosa kecil terus-menerus jadi gede. Atau diremehkan, ya cuman begini aja gak apa-apa. Jadi gede itu. Tapi selama ini kan kita tidak sombong waktu melihat aurat sepintas-sepintas ya. Kita lihat, kita ngerti. Mungkin belum sempat istighfar. Oh ada, ini ada. Oh ngelihat itu. Dosa. Kapan diampuni oleh Allah? Di Ramadan seperti ini. Kalau tidak, bakar nanti neraka. Alhamdulillah ada Ramadan. Oh, tapi jangan sampai kita ngomong gini aja kok haram dulu. Oh neraka tuh. Jadi gede dosa itu. Maksudnya loh yang sering selama ini kita lihat ada dosa berceceran itu di mana-mana lihat ini, lihat itu, ngomong ini, ngomong itu dosa kecil. Tanpa kesombongan di hati kita. Kalau sombong dosa gede itu namanya. Bermaksiat dengan kesombongan itu baik. Jadi dosa-dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ruqyah ada riwayat tentang itu hadis sahih bahasanya ada sebagian ruqyah tidak syar'iyah. Dan itu adalah termasuk jenis kesyirikan. Dalam hadis tentang al-ainu haqqun itu ada ruqyah. Tapi ada ruqyah syar'iyah. Ruqyah itu pengobatan. Di antara dengan membaca doa-doa riwayat hadis Imam Bukhari Muslim meriwayatkan ruqyah syar'iyah. Makanya kalau sudah utuhan ruqyah itu jangan aneh-aneh sudahlah. Enggak usah ngomong ketemu jin 5.000 tuh. Ruqyah syar'iyah ada datang dengan membaca ayat-ayat syifa, ayat Al-Qur'an termasuk baca surat Al-Fatihah seperti satu riwayat Nabi SAW bersama sahabat Nabi mau masuk satu kampung. Nggak boleh masuk. Akhirnya tidak masuk. Ternyata ketua kabilahnya, ketua sukunya sakit. Cari obat nggak ketemu. Ada ide dari dalam sana, barangkali orang yang ada di luar, ini rombongan sahabat Nabi ini, barangkali orang di luar itu punya obat. Ada salah satu sahabat Nabi yang ketemu dengan utusan dari kepala suku ini, sok tahu. Oh saya punya obat. Oh ini pengen masuk aja ini. Saya itu apa? Diobati sembuh. Gara-gara sembuh maka diundanglah disiapkan makanan. Para sahabat ini bahkan bingung. Tadi gak boleh masuk, sekarang kok jadi boleh masuk, lalu suruh makan. Kenapa? Yang tadi ngomong, tadi saya masuk ke dalam. Lalu apa yang kamu lakukan? Mereka minta obat. Terus ya saya obati. Apa yang kamu lakukan? Aku baca bismillahirrahmanirrahim sampai selesai baca Fatihah. Para sahabat Nabi hati-hati. Jangan-jangan ini dilarang oleh Rasulullah. Ternyata disampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya ada salah satu dari sahabat kita membaca Fatihah untuk orang yang sakit dan sembuh. Bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad innaha la ruqyah. Itulah ruqyah. Membaca ayat dan sebagainya. Enggak usah aneh-aneh. Ada jin 2000. Ular. Cerita, saya pernah dengar ada ularnya. Ular. Ceritanya kayak serius. Sudahlah kalau bohong jangan terang-terangan di sini ya. Malu bohong. Saya melihat ada ularnya. Saya aja enggak ngelihat, enaknya enggak ngelihat. Kasihan gitu. Enggak usah aneh-aneh. Ruqyah, memang makanya ada ruqyah tidak syariah adalah Pak dengan doa qomat kamidnya dukun yang enggak jelas ya. Doa yang disanjung adalah mungkin dewa-dewi dan seterusnya. Tapi ruqyah syariah yang diajarkan Nabi SAW yaitu dengan baca ayat-ayat Al-Quran. Maka tinggal siapa yang ngobati. Cirinya ruqyah syariah enggak aneh-aneh. Tidak aneh-aneh. Di antara baca Al-Fatihah, surat Al-Quran, beberapa ayat suci Al-Quran, ada ayat-ayat ruqyah yang dibaca oleh Nabi SAW tentang muawwidhataini dan sebagainya. Ada beberapa ayat Fatihah, muawwidhataini, ayat kursi itu dibaca untuk kesembuhan. Maka dengan begitu ini ruqyah syar'iyah dan tidak ada embelan yang macam-macam. Jadi betul ada kalau ada yang berkata bahasanya itu adalah itu hadis sahih tentang ruqyah yang tidak diperkenan Nabi SAW ada ruqyahnya jahiliyah yaitu apa? Dengan menggunakan menyebut nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk jenis kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab. Hamba Allah ingin solusi terbaik anak perempuan, anak sulung. Jika bapak sendiri ini permusuhan antara anak dengan bapak ini. Anak perempuan sulung usia 25 tahun sekarang ini. Jika bapak atau orang tua memiliki prinsip tidak ada kata maaf bagi anak. Apapun bentuknya, karena sudah dibicarakan. Orang nyambung itu. Jika sedang marah dan berargumen, menyatakan kata maaf tidak ada pernah. Kata beliau merasa lebih tua dan saya anak. Mohon doa. Baik,
Oh ini kayaknya orang tua. Kalau sudah marah sama anak, nggak ada maaf. Itu orang tua yang tidak baik, yang tidak memaafkan anaknya. Cuman kadang perlu ditanya, apa sih kesalahan anak? Kesalahan diulang-ulang berarti anak yang kurang ajar, bandel. Sehingga sampai bahasa orang tua bukan tidak maaf yang sesungguhnya, hanya ngancam. Tidak, aku tidak akan maafkan kamu karena apa? Ini yang ke-10 kali. Ini jadi dilihat dulu, kita tidak tahu siapa. Jangan-jangan anak sulungnya yang bandel atau bapaknya tidak punya agama. Akan tapi wahai para ibu, bapak, sebagai orang tua, jangan sampai punya kalimat kotor untuk anak-anak kita. Seperti doa itu. Saat marah-marah kita untuk anak kita, doakan dengan doa yang baik. Jangan doakan dengan doa celaka. Takut diamini oleh malaikat. Takut dapat waktu taufik, waktu yang disitulah dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan guru dan orang tua itu memang semestinya kalau dia sadar akal sehatnya tidak akan mendoakan jelek kepada murid dan anaknya. Masa ada guru bilang kau walat nami tidak manfaat ilmumu? Nggak ada guru ngomong gitu. Saat marah-marahnya guru tidak akan ngomong begitu. Masa seneng muridnya ilmu yang nggak manfaat? Kayaknya guru yang keblinger ini. Saat marah-marahnya guru tidak akan ngomong begitu. Kamu ini kurang ajar sama saya, nggak manfaat ilmumu nanti. Kalau guru bener rugi wong ngajar 8 tahun kok tidak manfaat ilmunya, kan mikir dia seharusnya kan? Hah? Makanya di saat tidak berpikir seperti tidak punya akal. Makanya seperti orang gila biarpun guru. Orang tua pun demikian. Hendaknya para orang tua itu menjaga, lihat itu anakmu, buah hatimu, lihat. Buah cintamu, itu anak, masa depanmu di akhirat. Lalu kok muncul itu kalimat-kalimat kotor untuk anak, tidak akan muncul karena tadi akalnya orang tua yang sudah gak benar lagi. Bahkan orang tua, begitu baiknya orang tua sampai anak itu jahat kayak pun masih doakan yang baik. Biarpun doa itu gak akan nyambung kepada anak yang durhaka. Gak akan nyambung kepada anak yang durhaka. Akan tapi memang kadang orang tua yang tidak terdidik, marah, dendam sama anak, mensumpah anak dan seterusnya. Jangan disumpah anak. Jangan dikutuk itu anak. Kita doakan dengan yang baik apa sih? Doa yang baik menyentuh hati. Lu kutuk marah, dendam dikutuk begini. Maka pendidikan ini semuanya perlu pendidikan. Wahai para orang tua, semarah apapun kita, jangan sampai keluar kalimat kotor kepada anak-anak kita. Kalau orang biasa mengutuk anaknya itu dijamin mengutuk orang lain sangat gampang. Sudahlah, itu memang lidahnya lidah kotor itu. Kalau anaknya sendiri kan anaknya lahir dari perutnya. Besar dari tulang punggungnya, yakni dari usaha jerih payahnya. Lah kok tiba-tiba dikutuk, pasti ini. Dan memang ada ibu-ibu semacam itu. Doain yang jelek, kamu awas ya ini. Kadang-kadang kamu.